Dulur, ketemu lagi dengan Mata Saroja. Hari ini kami dolan bersilaturahmi ke Kejaksaan Kota Kediri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kan beliau? Alhamdulillah. Hari ini kita bertamu di Kejaksaan. Di Kejaksaan hadir Pak Kasibidum, Pak Nur Ngali, Kasibidus Kabupaten, kalian Kasih Intel, Pak Bom. Monggo, mic-nya dipegang. Ya, langsung poin mawon. Kang Brio, hari ini substansinya apa yang ingin ditanyakan ke Kejaksaan? Terima kasih. Selamat pagi semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati ini sudah berapa tahun di Pak Buma di Kediri? 1 tahun lebih. Baru 2 kali ini ketemu. Cuma dengar namanya tok apa? Semeriwing. Kemarin apalagi ada viral itu WA berantai itu mengatasnamakan Buma kasih intel Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Kita coba telusuri beberapa ketua partai, beberapa pejabat itu curhat ke saya, ke Saroja. Tapi ternyata itu WA hoax. Ya, ada yang menyalahgunakan akun. Intinya minta sponsor. Ada yang 30 juta, ada yang sekian, wah kacau ini. Tapi akhirnya kita coba telusuri ya Pak Buma ya. Jadi ya alhamdulillah sebenarnya ada. Ini beliau orang Sunda asli ya. Saya juga separuh Sunda. Cuma sudah wiwitan kan. Iya, Sunda Jawa. Dan ini sahabat saya, Pak Nur Ngali ini. Berapa lama di Kediri? Pak Nur Ngali berapa lama di Kediri ini? Kayaknya kecantol gadis Kediri ini, jadi rasa-rasa beda. Terima kasih dari Saroja, Pak Trio dan rekan-rekan. Tentunya hari ini kedatangan Saroja yang diketahui oleh Pak Trio beserta kawan-kawan di Saroja dan beberapa rekan-rekan media yang hadir di Kejari Kota Kediri. Terima kasih. Tentunya apa yang Pak Trio sampaikan ke sini tentang hal apa kita belum tahu juga. Nah, mungkin nanti bisa menyampaikan ke kita unek-unek dari masyarakat yang diwakili oleh Saroja. Silakan. Terima kasih Pak Nur Ngali. Udah 2 tahun kita nggak ketemu ya Pak Nur ya. 2 tahun lebih 2 hari. Lebih 2 hari. Biasa dulu gandengan tangan nih, kolet gitu, sehingga dicap kita seolah-olah waktu zamannya Pak Sofyan Sele. Sehingga kalau belajar dari pengalaman itu seharusnya Pak Nur Ngali ini kajarinya gitu. Cuman bukan lulusan Akpol mungkin, sehingga susah untuk jadi Kapolres Pak. Ya, harus Akpol ternyata. Makanya mutar terus. Muter akhirnya baliknya ke Kediri bener. Tapi setidaknya di zaman Pak Nur Ngali lah Kasibidsusnya sejarah di Kediri terbuka semua. 4 kasus besar kita berhasil bongkar ya Pak Nur. Di zaman Pak Sofyan Sele. Dulu awal yang garang Polres dengan kasus jembatan Brawijaya ini hingga mencukalkan wali kotanya almarhum. Akhirnya redup. Nah sekarang yang moncer dari teman-teman kejaksaan ini penghargaannya di belakang ini. Ya. Sehingga dari Ada WBK, segala macam. Nah sekarang jadi apa lagi ini tahun ini? Jadi sepi ini kejaksaan. Sebenarnya kita ingin meramaikan lagi kasanah kejaksaan di Kota Kediri Pak Nur. Cuman ada PR dari kasus yang kita tangani bersama-sama, yaitu kasus bantuan pangan non tunai di tahun 2020 kalau nggak salah itu. BPNT. Iya BPNT yang menjerat Kadinsos Kota Kediri kala itu Triyono Kutut dan juga koordinator kota Roro Dewi, siapa itu lanjutannya. Ini kita menerima
posisi kasasi diterima mereka. Yang tadinya putusan di pengadilan tipikor Surabaya itu 6 tahun, ini didiskon menjadi 4 tahun, Pak. Ya, ada diskon. Jadi tidak hanya supermarket atau mall saja yang melakukan diskon, tapi di Mahkamah Agung juga ramai mengeluarkan diskon. Ini, nah, gak mungkin teman-teman kejaksaan atau kita mengintervensi judicial activism yang dimainkan oleh Mahkamah Agung. Tetapi rasa keadilan kita hari ini juga terusik, mohon maaf, dengan diskon tersebut. Karena ini yang dikorupsi murni hak rakyat kecil, orang-orang yang memang dibantu oleh pemerintah. Kita paham betul di dalam proses sebelum putusan itu turun, sebelum ditangkap juga oleh para pihak itu, adanya rame-rame pengakuan dari pihak-pihak mau baik dari Dinsos maupun dari koordinator. Pengakuan saya yakin ada di meja penyidik Ditsus, lengkap itu berkasnya. Kalau hilang saya yakin mustahil kalau nggak dihilangkan gitu Pak Buma ya, gitu. Kita nitip dosa aja sampai kiamat nggak hilang kan gitu loh. Padahal dosa nggak kelihatan gitu, apalagi berkas. Sehingga pantas waktu itu kami 2 kali aksi, akhirnya kita sepakat dengan Pak Sofyan Sile untuk dilanjutkan. Karena tuntutan waktu itu alasan harus segera masuk ke penuntutan. Untuk menetapkan tersangka-tersangka lain diperlukan setelah inkrah putusan. Ini sekarang sudah putusan, kami menagih itu Pak. Karena di dalam proses penanganan BPNT itu, di dalam perjalanannya banyak pihak yang mengakui menerima uang korupsinya itu. Bahkan di dalam fakta persidangan banyak pihak juga yang proaktif menginisiasi proses-proses terjadinya korupsi itu, yaitu dengan mengumpulkan para pihak yang berperan di dalam BPNT, supplier, pihak Dinsos dan juga pihak pendamping di dalam pertemuan yang beragam tempat. Salah satunya di rumah makan Bulani kalau nggak salah, ada di Nobum itu, ada di pengakuan di persidangan oleh si A kasih dari Dinsos. Akhirnya di tanggal berapa waktu itu ada kok ini dokumentasinya semua, berita-beritanya media juga ramai. Mereka rame-rame mengembalikan uangnya. TKP-nya di Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengembalikan. Nah pertanyaan saya, dengan mengembalikan uang itu, uang korupsi itu apakah hilang pidana, hilang kejahatan para pihak tersebut? Satu. Kedua, BPNT ini berlangsung lebih dari 7 tahun berturut-turut. 6 tahun baru terbongkar. Apakah yakin kejahatan itu hanya dilakukan di tahun ke-6? 5 tahun sebelumnya kemana? Apakah dengan mengembalikan korupsi di tahun terakhir tertangkap itu bisa menghilangkan 4 tahun yang sebelumnya, 5 tahun kejahatan yang dikumpulkan 5 tahun sebelumnya? Ini kan yang belum terupgrade oleh teman-teman kejaksaan. Itu yang kedua ya Pak. Terus yang ketiga yang paling penting adalah, apakah bisa dimungkinkan dalam norma hukum kita ketika putusan itu inkrah dirasa ada kurang, ini bisa diterbitkan sprint yang baru kembali untuk menjerat pihak-pihak yang lain? Karena setahu saya di dalam tindak pidana korupsi yang sifatnya lex spesialis, yang sifatnya extraordinary, kejahatan luar biasa, ada upaya-upaya yang harus luar biasa juga. Jadi mengesampingkan banyak aturan-aturan yang baku, tidak ada kata kadaluarsa di dalam proses penindakan tindak pidana korupsi. Sehingga kedatangan kami hari ini yang itu tadi Pak, 3 itu karena apa? Kami menagih janji. Ada kok videonya dari Pak Kasintel sebelumnya, Pak Ari Rahmat, Pak Sofyan Sile yang mengatakan karena kita dikejar waktu untuk diselesaikan dulu dalam ranah penuntutan di pengadilan. Sedangkan pihak-pihak, nah oknum kasih, oknum kabit, dan oknum koordinator yang lain
yang jelas-jelas mereka menerima uang itu, bahkan mereka berinisiasi memulai awal tindak pidana korupsi itu sampai hari ini bebas liar di kota Kediri. Kami menuntut untuk rasa keadilan itu. Oke lah, kita kesampingkan diskon 2 tahun ini yang menciderai rasa keadilan kita. Itu karena lemahnya tim kejaksaan atau apa, kita nomor sekian lah, sudah putusan ya kita hormati apapun bentuknya, putusan Mahkamah Agung. Setidaknya untuk mengobati ini, seharusnya kan teman-teman kejaksaan ini segera menindaklanjuti kembali dengan menerbitkan sprint yang baru kepada pihak-pihak lain yang sampai hari ini belum tersentuh hukum dalam kasus BPNT tersebut. Ini nilainya cukup besar, Pak, untuk kelas apalagi ini yang dikorupsi, mohon maaf, hak daripada rakyat miskin yang ada di kota Kediri. Terima kasih Pak Nur Ngali. Kalau kepanjangan memang senengannya kan sepanjang-panjang gitu ya. Itu terima kasih. Prolognya dari Mas Rio, 3 poin yang disampaikan. Silakan Pak Nur Ngali untuk merespon. Terima kasih Mas Rio. Jadi gini, perkara yang terkait BPNT ini, yang BPNT yang sudah berjalan, perkara itu peristiwa kan 2019, 20 sampai 21. Proses dalam perkara itu di penyidikan di dalam tahun 2022 ya, dalam tahun 2022. Tentunya perkara itu proses dari penyidikan sampai ke penuntutan hingga diputus, baik tingkat pertama, upaya hukum banding sampai kasasi. Terkait perkara ini, desain perkara itu seperti apa? Tentunya perkara kemarin yang tergambar di dalam penyidikan itu memang perkara kita terapkan di pasal 11 sama 12E. Jadi apakah di dalam pasal itu ada bunyi suap menyuap atau ada uang masuk ke kepala Dinsos mantan yang sebagai terpidana ini, apakah itu suap menyuap atau ada paksaan atau target-target. Nah, kemarin di dalam penyidikan tentunya kita untuk mendesain terkait tuntutan di dalam dakwaan itu kan dasar juga di dalam penyidikan berkas ya. Kemarin kita terapkan di pasal 11 dan 12E. Jadi untuk menjerat ini, kalau nggak kena pasal ini bisa pasal ini, itu sesuai dengan di pembuktian dan tuntutan, dan hakim kemarin memutus di pasal 12E. Nah, tentunya pasal 12E itu telah berbunyi, itu kan ada unsur pemaksaan. Jadi pihak terpidana dalam hal ini tutup itu memang ada upaya-upaya mendesain terkait dengan sebagai supplier beberapa orang itu, kalau nggak dikasih apa di sekian persen itu ada di secara itunya, itu nggak dikasih suplai, sedangkan para suplai ini kan sudah tetap banyak barang, sehingga keuntungan dia terserap ke terpidana. Jadi itu dia ada unsur untuk pemaksaan. Jadi baik tingkat pertama sampai upaya hukum banding kasasi itu terbukti di 12E-nya, dan pihak terpidana sendiri ada upaya PK. Jadi yang bersangkutan PK, hingga sekarang PK-nya belum turun juga. Jadi setelah dia putus dengan pasal sesuai dengan tingkat pertama 12E sampai kasasi, dia upaya untuk melakukan PK. Nah, PK hingga sekarang belum keluar. Itu jadi kalau penerapan pasal
rasa jelas seperti itu. Nah, kalau desain perkara seperti itu jelas-jelas kita kan sudah baku di 12E-nya. Nah, terkait dengan para pihak yang pernah menerima dari pembagian kutub, karena ini uang ini kan didapatkan dari kutub beberapa stafnya itu kan. Stafnya itu dari kutub, setahunya menerima, karena ini yang menerima dari beberapa pungutan itu dari supplier. Itu dia hanya terima sesuai dengan pembagian yang sudah dipot oleh Dinsos. Staf-staf ada yang dapat 2 juta, ada 5 juta. Itu berapa staf memang dapat bagian itu. Ya, di dalam penyelidikan setelah ada kasus ini mencuat, memang ada pengembalian. Jadi dalam penyelidikan itu beberapa akhirnya staf loh, ini ternyata uang dari ini ya, dikembalikan lah. Jadi dikembalikan, kita lakukan penyitaan juga itu. Oke, kita kembali ke substansinya. Kan uang itu tidak ujung-ujung dikembalikan. Dikembalikan ketika sudah terang, mulai terang, bukan benderang. Jadi ketika terang bahwa uang ini hasil tindak pidana, mereka beramai-ramai mengembalikan. Setelah pemanggilan para pihak itu, yang jadi pertanyaan saya, yang tadi saya maksudkan, apakah dimungkinkan diterbitkan kembali sprint baru ketika muncul pengakuan-pengakuan atau novum di peradilan bahwa ada pihak selevel kasih, dalam tanda kutip ya, kalau saya sebut nama nanti saya bisa dituntut, kita nggak sebut nama, itu yang proaktif seperti diatur di dalam KUHP 55, kan turut serta menyembunyikan, menghalangi segala macam banyak hal di sana. Itu apakah dimungkinkan? Karena tidak pidana korupsi ini kan, mohon maaf, kejahatan luar biasa Pak Kasinda juga. Sehingga pihak yang proaktif yang disebut di pengadilannya mengkoordinasi pertemuan untuk menginisiasi awal kejahatan tersebut, hari ini bebas. Makanya tadi di pertanyaan nomor 2, apakah dimungkinkan tanpa menunggu PK atau inkrah diterbitkan kembali sprint pada kasus yang sama, nanti kolaborasi pasal yang dituntutkan, desain perkaranya ya, dalam ekspos nanti bisa dimungkinkan pasal-pasal lain, dalam hal ini tidak melulu di pasal 12E dan di pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seperti yang diitukan. Karena apa? Mohon maaf, uang ini kan tidak ujuk-ujuk ada di pihak-pihak tersebut. Ada pihak yang memungut, ada pihak yang menginisiasi pungutan itu, sehingga mengakibatkan kerugian kepada pihak dalam tanda kutip ya, dalam hal ini KPM, keluarga penerima manfaat, volume barang yang nilainya harusnya 200.000 per termin itu jauh di bawah 200.000. Kita kalkulasikan dengan jumlah sekian ribu KPM di Kota Kediri, sehingga muncul angka yang disebutkan dari waktu itu sekitar sekian miliar. Pihak-pihak yang sampai hari ini kan tidak langsung ujuk-ujuk warung itu kepada koordinator kota, diinisiasi oleh koordinator kecamatan, 3 orang ini. Ini kan para pihak ini sampai hari ini tidak tersentuh itu. Yang menginisiasi dalam tanda kutip, entah dia karena perintah. Kemarin di dalam peradilan kita dengar sendiri bagaimana dia diteleponi oleh seorang kasih untuk berkumpul di rumah makan di ini hingga lahirlah kejahatan tersebut. Mohon izin. Sehingga rasa keadilan kita ini menuntut kita hari ini untuk mempertanyakan itu, Pak. Ini sangat masuk. Ya. Dalam jangankan pidana korupsi, pidana umum saja kita turut serta aja dalam arti melihat, mendengar
tidak melaporkan saja bagian dari tindak kejahatan itu kita. Apalagi ini saya menginisiasi, saya memungut, saya mengembalikan. Mengembalikan ini kan secara otomatis mengakui bahwa itu hasil kejahatan atau bukan hak saya. Ya ini nah makanya kami meminta upaya lanjutan dari kasus ini, para pihak-pihak yang turut serta, biarpun mereka bukan leadingnya, ya, bukan pimpinannya, tetapi kemarin penjelasan tim ahli kalau nggak salah, ya, legal opinion dari Malang atau siapa itu, guru besar di Malang, bahwa yang dimaksud penyelenggara negara tidak mesti ASN, adalah pihak-pihak yang bekerja atau dipekerjakan oleh negara, menerima upah atau gaji dari negara juga, itulah penyelenggara negara. Sehingga pasal Tipkornya masuk. Itu mohon izin, sehingga di pasal 12E tindak pidana korupsi itu mengatur penyelenggara negara yang dimaksud seperti apa. Sehingga jadi lucu, sudah pidana putusannya didiskon, pihak-pihak yang seharusnya terlibat tidak tersentuh sampai hari ini. Ini sama, saya sebenarnya memaafkan ketika kasus kita rame-rame pengadaan buku di Dinas Pendidikan waktu itu, yang cuma menjerat salah satu kasih dok. Sedangkan jelas kasih ini bukan kuasa anggaran, bukan kuasa pengguna anggaran. Kami cukup berhenti di situ perkara itu. Jangan terulang lagi. Mohon izin, kita pahamlah ke diri seperti apa, sehingga kasus ini kami harapkan segera diterbitkan. Kira-kira normanya terpenuhi nggak, Pak? Pak Kasih bilang mau menerbitkan lagi, ini pemeriksaan ulang lagi. Seperti kayak kasus PWU, Pancawira Usaha, ini jurisprudensi kan ada, Pak, bertahap. Dia muncul lagi pihak-pihak yang tadinya ini kena lagi. Rasa keadilan itu sampai hari ini. Mohon izin Pak Nur Ngali, kita sudah bawa. Saya yakin teman kejaksaan yang mengawal sidangnya, menuntut dari awal sampai putusan, punya salinan putusan, rekaman segala macam, saya yakin punya. Kami cuma membawa apa yang kami lihat, kami dengar di dalam proses peradilan. Sehingga kami siapkan rekaman peradilan terakhir yang menyebut nama-nama tersebut. Sampai hari ini nama-nama itu masih aman berkeliaran di kota Kediri. Itu saja. Mungkin kan enggak? Apa masih nunggu demo rame-rame terus kan? Enggak. Karena kalau istilahnya hal seperti itu nggak ada tanggung jawab, kompensasinya ya bisa terulang lagi kan. Oh nggak Pak, silakan. Terima kasih. Ya memang itu kan gini, perkara yang kemarin itu memang staf-stafnya itu memang tidak bakal. Nilainya memang ada variasi, ada 3 juta, ada 5 juta, seperti itu. Nah, dengan jumlah itu waktu itu kan masih di penyelidikan, ya inisiatif untuk mengembalikan. Ternyata ini uang dari hasil korupsi. Nah, terkait penerapan pasal 12E itu kan ada unsur pemaksaan. Nah, kalau yang bersangkutan ini kan tidak secara langsung untuk melakukan kegiatan pemaksaan untuk kegiatan tersebut, dia hanya menerima. Tapi apakah efektif juga? Makanya kemarin rame-rame untuk mengembalikan. Tentunya uang itu masuk ke kas negara. Bukan itu Pak, yang saya maksudkan itu staf-staf. Para pihak dalam hal ini koordinator kecamatan dan juga kasih dan satu kabit di Dinsos yang proaktif pertemuan menginisiasi itu. Kalau staf-staf oke lah dengan alasan dharma wisata kemarin itu ya, dan dibelikan sepeda, alasan ini oke lah, mereka tidak tahu menahu bahwa itu uang kejahatan. Tetapi pihak-pihak yang proaktif yang disebut di pengadilan, bahwa saya datang pertemuan di rumah makan Bulani, saya pertemuan di rumah makan ini, itu diperintah, ditelepon oleh saudara A, dan A ini posisi salah satu pejabat di Dinsos, dan pihak koordinator ini diperintah oleh ini. Jadi menginisiasi pertemuan supplier dengan pihak warung, pihak koordinator pendamping ini
Ini kan jelas ada inisiasi dari dua pejabat itu. Nah, terus dari pihak koordinator ini juga kan yang mengkoordinasi. Dia pasrahkan kepada masing-masing kecamatan. Nah, pihak kecamatan kan pasti hadir dalam pertemuan itu, sehingga disepakatilah banyak hal. Mulai dari kacang yang harganya dinaikkan Rp900 atau berapa. Itu kan maaf, itu tidak serta-merta lahir, Pak. Angka itu tidak serta-merta muncul. Sehingga kalau dikatakan pemaksaan, oke lah, Kadinsos yang memaksa. Tetapi kejahatan itu kan dilakukan juga oleh bawahan-bawahan Kadinsos ini dengan menginisiasi itu. Ini sampai hari ini belum tersentuh. Kami minta itu untuk dibuka kembali. Atau kita bersama-sama kita uji nanti di pengadilan. Terus yang ini kan kita khawatir pada kasus yang lainnya, kasus KONI hari ini yang ramai beredar, bahkan beritanya nih viral kemana-mana. Jangan sampai terjadi. Hanya pihak-pihak ininya aja yang kena, dalam tanda kutip. Sedangkan aliran dana ini, mohon maaf, sangat ramai nanti ini. Ketika nanti ini expose keluar, saya yakin akan meledak ini. Itu yang saya maksudkan, Pak Nur Ngali. Untuk kasus BPNT ini kami inginkan pihak-pihak itu untuk dibuka kembali. Kan ya lucu, mau dia yang ngundang rapat, dia yang pertemuan, dia yang menginisiasi, sampai hari ini dia bebas. Ya kalau kita masukkan di kompilasi di KUHAP kan masuk, Pak, turut serta. Ya gitu aja. Kalau kita pakai Bitcore penyelenggara negara, kalau dia bukan ASN kan sudah kena. Karena dia sebagai koordinator kecamatan kah, koordinator kelurahan kah, atau koordinator apa, kan dia terima honor dari pemerintah, sehingga dia bisa dikatakan sebagai penyelenggara negara. Itu mohon izin, Pak Nur Ngali. Monggo, karena Pak Nur Ngali ini yang tahu persis, ini kasihnya dari awal kasus ini. Oke, terkait dengan yang peran para kabit atau apa itu, coba nanti kita cek di dalam putusan secara mendetailnya seperti apa dulu. Nanti kita pelajari dulu semua dari putusan itu secara mendetail. Karena kemarin karena sudah dibuktikan di situ, di pengadilan sendiri pun nggak dibunyikan istilahnya tanggung jawab daripada perbuatan melawan hukumnya si para kabit ini kan nggak tergambar. Ya. Tapi kalau memang di dalam putusan itu nanti memang bunyi, makanya ini kita pelajari dulu. Bisa nggak dalam domain kita penegak hukum ini, dalam artian kan diberi kewenangan yang namanya tafsir futuristik, atau di dalam hal ini mengesampingkan dalam tanda kutip, apabila novum-novum yang muncul itu kan bisa dilidik ulang, seperti penyebutan secara gamblang, ada rekamannya, ada kita live di Facebook segala macam, penyebutan bahwa pertemuan di sini diinisiasi ini di segala macam, itu kan ada, tidak terdetail di dalam amar putusan, kan dimungkinkan pihak penyidik dalam hal ini melakukan upaya-upaya hukum lanjutan kembali, gitu, membuka kembali. Itu yang saya maksud dengan improvisasinya. Sehingga karena ini ceto welo-welo, Pak, mohon maaf, di dalam persidangan itu sangat gamblang bagaimana korupsi itu terjadi awalnya, inisiatornya siapa, ini siapa, sangat terjadi. Jadi itu yang kami harapkan, komitmen dari teman-teman kejaksaan untuk membuka kembali kasus ini, Pak Nur Ngali. Ya. Apakah mesti menunggu amar? Kan tidak. Kan semua pasti ada berkas perkara penyidikannya, BHP-nya kan pasti ada, masih komplit di teman ya, kejaksaan. Makanya ini kita cek, kita pelajari dulu lagi seperti apa ini peran dominannya para kabit atau kasih yang dimaksud itu. Karena penyelidikan juga dilindungi. Undang-undang kan nggak mesti dibuka di sini. Saya paham itu, Pak Nur udah nge-mix lah. Apa yang kita sampaikan udah tahu. Cuman momentumnya saja. Kita hormati itu, mohon maaf, sampaikan buka jari kan gitu. Dalam tanda kutip. Karena semua Anda nggak bisa bertindak sendiri tanpa izin pemilik provider kan gitu loh. Kalau providernya nggak nyambung, nggak menghidupkan, itu kan mau HP-nya sebagus apapun jenengan kan nggak ada manfaatnya kan gitu. kita fair aja, sehingga kita tunggu komitmennya. Ya, saya pikir kalau memang komitmen itu nggak dipenuhi, ya kita akan demo tiap hari sampai pergi itu pemilik provider dikejar di kota Kediri itu, nggak apa-apa.
Ya saya paham itu. Terus untuk kasus KONI mohon izin itu sampai mana sejauh mana. Kemarin teman-teman demo 2 kali segala macam. Ini belum tak tagih yang lain, kasus Jasmas kemarin yang kita laporkan 28 miliar. Dan banyak itu. Kemarin itu udah puluhan saksi itu dipanggil itu zaman pas kita komunikasi Mas Intel dengan Pak Hari, kasih intelnya udah dipanggilin semua. Mungkin ada informasi. Dan ada selentingan itu, ada informasi itu valid atau tidaknya saya nggak punya buktinya. Sponsor-sponsornya gitu ada kan gitu. Sehingga saya ditubrui oleh para pihak. Pihak yang nggak saya laporkan malah dipanggil kan gitu loh. Pihak yang saya laporkan malah nggak dipanggil kan. Ini banyaklah kita paham lah teman-teman ini, sehingga jangan paksa kami untuk melakukan tindakan seperti di tahun 2021 kembali. Setiap hari, seminggu sekali kita demo di kejaksaan ini. Nah, itu capek Pak. Tapi kita akan lakukan kan gitu. Karena apa? Kasus korupsi ini sudah welo-welo. Yang lama ini sudah sangat matang. Sebenarnya tinggal petik saja. Cuman kewenangan petik ini kan gak ada di Pak Nur Ngali. Gak ada di Pak Buma. Ada pemilik providernya, ada di Bukajari. Kan gitu. Sehingga tolong sampaikan, jangan sampai paksa kami untuk mengetung kejaksaan setiap seminggu sekali, atau kalau perlu kita sip setiap hari. Anggota saya 20 orang saja pasang sound system di depan. Setidaknya hari ini Bukajari kan. Hari ini ya, kan Saroja belum bergerak, ini 2 tahun tidur. Mulai hari ini Saroja akan bangun. Semoga ada respon ya. Tadi saya juga udah bisi-bisi dengan Pak Kasintel, ada kasus yang lebih besar lagi. Kita siap antar, buktinya juga udah banyak. Kita di Polda Jatim, anggap aja udah selesai. Itu capek saya ke Surabaya, mending ke sini aja, dekat ngirit. Di Polres juga kita ada. Sehingga coba saya cari formula sehingga lahirlah podcast seperti ini, Pak. Kalau Saroja dulu Pak Nur paham, setiap hari kerjanya demo, Pak. Kalau belum goal kita akan kuasai terus. Kalau dengan cara ini nggak efektif, kami akan lakukan demo kembali. Setiap hari, nggak perlu besar. Yang penting terganggu saja aktivitas Anda, gitu. Itu aja. Jadi pasang tenda aja depan. Kita sip anggota kita, dari ratusan anggota kita setiap hari 20 orang aja. Nah, apakah seperti itu? Kan nggak perlu. Ini bukan ancaman, Pak. Ini kami tahu persis, kami juga lampirkan ini pemberitaan dan juga kasasinya, dan juga rekaman persidangan 2 persidangan terakhir. Di situ sangat jelas banget. Jangan terpaku di 12E, di pasal 11 tipikornya. Pakai yang ringan-ringan KUHP pasal 55 masuk itu. Dan gitu. Sehingga kompilasi hukumnya kan bisa digunakan. Mohon izin Pak Kasintel, itu yang ditanyakan. Ini banyak. Terus yang kedua, Jasmas kita sampai hari ini kan mandek. Mandeknya kenapa? Itu yang saya kembalikan ke teman-teman kejaksaan. Kita akan tagih kembali nanti. 2 poin ya. Ya 2 poin. Kami nggak akan tambahin yang baru. Nanti saya tambahin 7 berkas lagi, laporan mumet lagi Pak Nur. Gitu loh. Oke, mungkin Pak Nur Ngali biar direspon dulu yang penegasannya untuk. Ini Pak Kasintel nih, deteksinya sampai di mana ini sebenarnya? Oke, 2 poin dulu dari Pak Nur dulu. Terkait perkara KONI, memang KONI kita melakukan penyidikan. Jadi mulai pertengahan tahun kemarin kita melakukan penyidikan di perkara KONI. Jadi perkara KONI itu kan merupakan dana hibah yang nilainya 10 miliar. Dari dana hibah 10 miliar itu memang beberapa kegiatan yang dilakukan yang dibiayai dengan nilai 10, termasuk para cabur. Nah, itu kan ada 39 cabur, itu mengalir dana ke sana. Tapi yang jadi persoalan ini terkait pelatihan di pertandingan Porprov olahraga provinsi di tahun 2023. Itu memang ada khusus untuk Porprov itu, untuk pelatihan dan kegiatan itu ada dana sekitar
4, sekian Nah, itulah yang jadi persoalan. Ternyata ada beberapa data yang tidak disampaikan keseluruhan penyerapannya. Jadi ada oleh oknum-oknum di pengurus KONI. Itu yang terjadi. Ini kita sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Itu ada sekitar 70 saksi yang sudah kita periksa. Jadi penyidikan tentunya mungkin nggak terlalu lama juga, nanti bisa menetapkan tersangka, tapi siapa-siapa kita belum tahu. Tapi yang jelas penyidikan berjalan, ya, berjalan dan masih dilakukan pendalaman terus penyidikan untuk kasus KONI. Terkait dengan jas mas, kita yang mana Pak? Kita belum pernah ada laporan yang masuk ke kita. Ada Pak, waktu itu kita bawain koper kalau nggak salah. Ada 282. Jadi pokmas yang terdaftar. Ada nggak ada noper mungkin dari Kasintel sebelumnya. Ya. Waktu itu rame-rame masih kajarinya Bu Novi kalau nggak salah. Itu waktu itu di ruangan sebelah sana kita serahkan secara resmi. Cuman kita bawa sampling 3 anggota dewan dengan itu. Tetapi anehnya sih dipanggili duduk 3 dewan itu. 3 dewan yang lain dipanggili semua. Akhirnya saya ditubruk. Saya tanyakan langsung dan saya yakin itu tidak terregister Pak. Mohon izin, kita tahu lah. Sehingga nggak perlu kita gini kan. Sehingga utang itu masih ada sebenarnya. Utang kasus Jasmas di 2021 kalau nggak salah. 2020. Bagaimana waktu itu nilainya kurang lebih 28 miliar. Bahkan kita bawakan perwalinya, pertanggungjawaban daripada APBD-nya, nomenklaturnya di nomor sekian-sekian itu semua ada Pak. Mohon izin. Nggak tahu kalau dibakar di dalam kejaksaan, saya juga nggak tahu itu. Sehingga karena 2 tahun terakhir kami lebih intens ke Polda Jatim. Karena mungkin kejaksaan sudah capek 4 kasus perkara besar kemarin. Setelah 2 tahun akhirnya kan kangen toh. Kangen. Hari ini tuh kami kangen, jujur kangen dengan kejaksaan. Kok nganggur lagi kejaksaan 2 tahun ini, nggak ada 1 kasus pun. Ya. Sehingga kasus itu cuma peninggalannya Pak Sofyan saja. Yang terakhir kejaksaan kalau nggak salah kasus apa itu juga peninggalan Pak Sofyan sih. Jadi mohon izin Pak Kasintel, saya katakan nganggur lah. Kalau cuma penuntutan umum itu kerjaan Polres itu, Jaksaan tinggal ini kan gitu. Kalau Pidum, sehingga kami coba mau hidupkan kembali. Kalau perlu saya pasang gigi baru lagi nih teman-teman kejaksaan, supaya taringnya seperti tahun 2021, 2022 lagi. Waktu itu kejaksaan sangat ditakuti, sangat garang. Hari ini kejaksaan garangnya cuma di proyek-proyek, mohon izin. Karena apa? Duit titik proyek kemarin saya gempur. Urusannya sama Pak Kasintel kejaksaan, wah kacau ini. Ini sejak kapan kejaksaan jadi konsultan proyek kan gitu. Akhirnya beberapa proyek saya bawa ke Polda Jatim kan gitu. Karena katanya informasinya kan bagian dari pendampingan. Wah ini konyol ini saya bilang kan gitu. Ada, iya kan Pak, mohon maaf itu. Jadi kita sebenarnya nggak boleh secara norma etiknya. Penegak hukum kan seharusnya ada di luar kegiatan pemerintah. Kalau konsultasi oke. Tapi kalau ber-MOU menjadi bagian, wah ini kan kacau nih. Kita lihat beritanya kemarin dengan teman-teman UMKM juga katanya juga kegiatan gitu. Teman-teman, wah jangan, ini harus jaga jarak nih. Kacau, minum kopi aja harus izin dulu itu. Monggo kita berikan. Mohon maaf, apakah masih dilanjutkan pendampingan proyek itu? Atau hari ini sudah dihentikan atau sebelumnya sudah dihentikan? Kalau masih dilanjutkan tak gempur loh Pak kejaksaan. Jujur. Penonton Makassar Jatim mendengar suaranya Pak. Oke. Monggo silakan. Setelah dari tadi ya, belum kebagian untuk bersuara ya. Alhamdulillah sekarang bisa ada kesempatan ya. Baik, terima kasih Pak Rio serta rekan-rekan dari Serojes sekalian. Terhadap tadi saya mau mengkritisi ataupun juga menanggapi beberapa yang tadi disampaikan.
betul Pak terhadap apa namanya putusan yang nanti mungkin akan dikomunikasikan ya dengan Pak Nurwali kembali. Nah itu jelas nanti akan memerlukan juga pendapat dari pendapatnya, terus juga hal-hal yang mana, dan itu jelas untuk menjerat seseorang tentunya kita sudah sama-sama tahu dalam artian ya satu ada beberapa yang harus dinaikkan, harus ada minimal 2 alat bukti dan lain sebagainya yang tidak perlu saya jelaskan. Prio juga sudah sangat paham gitu terhadap itu. Namun kembali lagi dalam hal untuk kita seperti contoh Pak, ambil maaf Pak umpamanya rokok saya ya kan, rokok saya ini sudah ada di Pak Nurwali. Nah, saya tahu cirinya, ya. Saya tahu cirinya ada sebelumnya. Tapi kan di situ juga tidak serta-merta saya harus bilang Pak Nurwali yang sebagai jaga. Itu sebagai contoh kecilnya saja. Terus terkait kembali lagi, memang unik Pak bukan unik Pak, di kejaksaan ini memang juga selain kita di bidang penuntutan, ya, di bidang penuntutan dan khususnya di bidang penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, baik itu dimulai dari penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya sampai penuntutan dan eksekusi, memang benar Pak, adanya pendampingan itu memang benar. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu untuk meminimalisir terhadap kegiatan ataupun suatu kegiatan itu jangan sampai salah, terutama di bidang mengenai kontrak dan lain sebagainya, ya, lebih bersifat seperti itu. Namun kembali lagi di situ kita bukan sebagai ahli yang bisa ya karena itu bukan ini ya. Jadi disitulah fungsinya untuk meminimalisir sebagai preventif saja seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu Pak Priyo, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Priyo dan rekan-rekan Saroja terhadap metode yang cukup baru mungkin ya. Kalau Pak Priyo mungkin sudah lama, tapi kita mungkin baru ya Pak. Langsung, ya kan melalui podcast ini sendiri seperti itu. Suatu tindakan yang baik, dan kami harapkan juga kami bisa yang utamanya adalah selain berkolaborasi tentunya kami bisa bermanfaat untuk masyarakat Kediri pada umumnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Kasih, terima kasih. Kedepannya berarti paling tidak kalau dari beliau berdua sudah terbuka, kemudian memang berniat sama-sama untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, paling tidak kesepakatannya Kang Priyo, Pak Kasih Pitsus, Pak Kasih Intel, kedepannya apa ini setelah ini? Kalau memang sudah, tadi kan ada beliau sudah siap menindaklanjuti untuk kasus yang PPNT, kedepannya kolaborasinya mau dijadikan seperti apa? Terima kasih. Kalau ini sebenarnya CLBK ya Pak, cinta lama bersemi kembali. Karena ya, tapi kita nggak sejenis, mohon izin. Sehingga sebenarnya kami pribadi, saya dan juga Saroja ini lebih nyaman membongkar tindak pidana korupsi ini dengan teman-teman kejaksaan, dan sudah saya buktikan. Sehingga insya Allah komitmennya jelas. Tadi Pak Nurwali siap membuka, tinggal providernya aja. Kita akan komunikasi lanjutan ya, sudah didengar, saya yakin buka jari dengarlah. Nggak meninggalkan sesuatu yang baik untuk Kota Kediri supaya dikenang lah. Seperti Pak Sofyan Sele itu insya Allah akan menjadi jaksa legendaris di Kota Kediri Pak. Satu-satunya jaksa yang pernah membongkar 4 kasus korupsi besar di Kota Kediri ya, ratusan miliar uang apbd di Kota Kediri yang ada di DPR Kota diselamatkan. Ini termasuk ujung tombaknya senopatinya Pak Nurwali. Ini sejarah ini, kalau perlu besok dibikinkan museum itu di tengah-tengah ya, Sekartaji itu. Kalau jaksa-jaksa yang lain belum nih, nggak tahu nih Pak Boma ini. Belum Pak Boma. Itu setelah ini nanti gandengan lagi dengan Saroja, kita ledakan lagi. Saroja ya, siap. Saroja siap. Kita siapkan datanya, kita siapkan PR-nya, kita garap bersama. Insya Allah teman kejaksaan, mudah-mudahan jaksa agungnya ke depan Pak Prabowo memilih juga yang fighter kan gitu. Kita mulai nanti
di bulan Januari kemungkinan. Karena apa? Ini masih tahun politik atau tahun pilkada, kami pahami. Berarti Terus mohon izin, pemanasan. kami memohon untuk pihak kejaksaan nggak ikut campur lagi urusan dinas, Pak. Nanti disalahgunakan oleh teman-teman itu memborong-memborong, kasih proyek. Urusan kejaksaan ini bisa, wah kacau ya. Nah itu seorang kepala dinas juga ketika saya telepon itu jawabnya enak. Sekarang urusan teknis ini kan itu langsung ke kejaksaan, Mas, wah kacau. Jadi bemper ini. Jajakan bemper, Pak. Itu biasa Kediri itu nggak jual tahu dok. Jual nama sama jual sok tahu itu banyak di kota Kediri ini. Ya. Di kucing aja dipacai kalau di Kediri udah kelihatan seperti serigala, Pak, di luar. Ya. Jadi secara langsung hari ini alhamdulillah Mas Bendon, mudah-mudahan tidak lama lagi akan lahir tersangka baru, tersangka di dalam kasus Gibran Koni. Terus akan segera terbit baru lagi sprint untuk kasus BPNT. Ini cetok welo-welo kalau dibuka di publik ini emang ada rahasia penyidikan dan penyelidikan, kan gitu. Ya karena kalau dikjumnya sini. gunting itu kalau kena apa setajam apapun gunting kan kalau untuk motong yang merah-merah gambar Soekarno itu loh, ketul Pak gitu. Jadi berat ini. Sehingga kita akan suntik providernya dalam hal ini Bukajari untuk tidak segan-segan membuka pintu seluas-luasnya untuk kasus ini. Dan kita akan siapkan beberapa kasus-kasus baru untuk teman-teman Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Sementara Ya. cukup nggih Pak Nur Ngali nggih. Mas Rio sebagai simbolis paling tidak jenengan serahkan novum berkas ini bahwa Saroja siap bekerjasama dengan pihak kejaksaan. Terima kasih. Silakan berdiri. Jadi simbolis diserahkan kepada Pak Kasintel, silakan. Terima kasih, tepuk tangan teman-teman. Jadi dengan demikian Mata Saroja hari ini kita akhiri. Salam sehat Sulur. Terima kasih sudah mendengarkan. Mata Saroja, ruang solusi untuk Kediri Raya.